Yeah. Terima kasih sekali, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Waketum, Bapak Anwar Sanusi, kemudian yang terhormat kepada Ketua Bidang Pengurus Pusat Agama, Bapak Agung Putra. Mohon izin ini saya memaparkan hasil ini cantan di Dusun Kleben, Sidorejo Nggodean, yang pada saat ini sudah hari ke-40, ya. Kemudian sebelumnya mungkin bisa melihat video kami terlebih dahulu. Nyun sewu, Mas Tomo bisa ini? Sebagai dukung dari Padukuhan Kleben 7, pada awalnya program candelan ini terinspirasi dari pandemi COVID-19 dari agama. Program candelan merupakan cara berbagi dari masyarakat ke masyarakat yang saling membutuhkan. Pada dasarnya berbagi kepada warga yang kurang mampu, lebih baik daripada kita memberi kepada orang yang tidak kita tahu bahwa itu kaya atau miskin. Candelan adalah aksi sosial yang diinisiasi oleh Agama Care yang dalam bentuk pembagian sembako, bahan mentah ataupun bahan matang kepada warga yang membutuhkan, dan tidak menutup kemungkinan untuk warga yang lain untuk ikut berpartisipasi memberikan sedikit harta miliknya untuk bisa dibagikan kepada warga yang lain. Dan dalam hari ini kami juga membantu program pemerintah juga untuk mengedukasi warga dalam penyiapan cuci tangan kepada warga supaya warga kami juga ikut luweh resik dalam hal ini. Mereka sebelum mengambil candelan cuci tangan dahulu, kemudian baru mengambil candelan. Program candelan ini bertujuan untuk meringankan setidaknya beban belanja masyarakat agar mereka juga merasa lebih lebih sejahtera dalam perekonomian keluarga mereka, dan mereka juga nantinya juga bisa juga suatu saat juga membantu mencantelan kembali apapun yang mereka bisa. Dan cantelan ini kami berikan setiap hari, dimulai dari inisiasi dari tanggal 18 Mei sampai dengan hari ini itu sudah hari ke-38. Kemudian kami juga membantu menginisiasi warga juga untuk membuat pekarangan hijau. Tujuannya adalah agar warga semakin mandiri, semakin bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari dengan apa yang mereka tandur. Apa yang mereka tandur, mereka juga bisa makan. Mereka juga suatu saat bisa membantu candelan-candelan yang lain untuk lebih sejahtera lagi. Terima kasih Agama Care, terima kasih donatur yang sudah membantu Dusun Kleben untuk bisa lebih sejahtera lagi masyarakat kami. Terima kasih. Dari tim cantelan dari saya pribadi merasa bahwa kegiatan sosial cantelan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, baik itu yang membutuhkan, masyarakat yang kurang mampu, terutama dari simbah-simbah ya yang sudah jompo, dan juga bagi warga yang terdampak pandemi COVID Corona ini. Sebagai PIC cantelan di Dusun Kleben 7, kami sangat bangga karena sudah ada cantelan ini berkat Agama Care. Juga kegiatan cantelan ini sampai sekarang sudah kurang lebih sekitar berjalan 40 hari. Semoga dengan adanya pengembangan cantelan pada kesempatan
kesempatan ini nantinya depannya bisa berkembang lebih baik lagi sehingga cantelan di Klebenan Lucu tidak berhenti di pada masa pandemi ini tetapi juga bisa berkembang terus ke depannya. Pokoknya terima kasih kepada semua pihak, perangkat desa, juga Bapak Duko, juga masyarakat sekitar yang tentunya mensupport apa yang menjadi gerakan sosial kami. Merasa terbantu sekali dengan cantelan ini. Juga terhadap misalnya yang lainnya terbantu ini segala berterima kasih pada semuanya. Terima kasih untuk cantelan dan Kagama. Kami dari bantuan Kagama Care sangat terbantu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kagama Care yang sudah membantu cantelan dan penanaman bibit untuk sayuran di sini. Terima kasih. Pada dasarnya program cantelan itu sangat baik dan kami sebagai warga juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada program cantelan yang bahwasanya di paduan kami memang hal yang baru tapi sudah berjalan dengan baik dan akhirnya kami selaku orang-orang yang kurang mampu bisa terbantukan dengan program-program ini. Dengar ya dengan suara saya, nggih? Halo? Nggih? Monggo Mbak, lanjut Mbak, clear. Oh, nggih. Tadi adalah video yang kami siapkan ya untuk memang untuk nampak tilas untuk melihat apa yang sudah kami lakukan selama kurang lebih hampir 2 bulan ini. Kemudian untuk pemaparan kami lanjutkan ke slide-slide yang sudah kami ini. Untuk alasan kenapa kami memilih Dusun Kleben ini, pada dasarnya kami memilih dusun ini karena sebagian besar, hampir 75% warga penduduk Kleben ini adalah penerima bantuan dari pemerintah. Untuk Mas Tomo bisa minta tolong dibantu slide-nya. Warga di dusun kami ini banyak lansia, kebanyakan lansia. Jadi hampir setiap rumah itu ada lansia, yaitu berumur di atas dari 50 tahun. Kemudian mayoritas dari penduduk kami adalah petani padi, jadi menanam dengan hasil panenan dari tanaman dari padi sendiri. Kemudian alasan kami untuk mengadakan cantelan adalah warga yang terdampak dari pandemi COVID ini sangat banyak ya di dusun kami. Jadi ada separuh lebih pada saat itu tidak bisa bekerja atau dirumahkan dan terdampak pandemi COVID ini. Kemudian untuk yang berikutnya kami juga mengadakan cantelan ini di Dusun Kleben karena kami ingin meningkatkan gizi masyarakat. Jadi kami dibantu oleh beberapa anggota tim cantelan di warga Kleben ini untuk meningkatkan gizi masyarakat. Karena kami melihat selama pandemi, kemarin sempat kami juga tidak mudah untuk membeli sayuran ya, karena pada saat itu awal-awal masa pandemi itu kami melihat banyak warga kami itu tidak mendapatkan sayur karena tidak ada penyetor dari Muntilan ya. Kebetulan kami pasar yang terdekat dengan kami itu adalah Pasar Ngino yang kebetulan juga mengalami juga apa ya, maksudnya banyak yang tidak mendapatkan suplai sayur pada saat itu karena
beberapa akses jalan juga ditutup. Jadi warga itu kebanyakan juga makan ya biasanya ada yang juga tempe lombok hijau, kadang juga makan cuman sayur bersayur dengan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya banyak juga lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh warga. Jadi harapan kami dengan adanya cantelan ini juga kami bisa mengembangkan sehingga nanti warga bisa memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan mereka menjadi pekarangan hijau. Ya, bisa dilanjut, Mas Romo. Kemudian kami inisiasi dari itu pertama kali itu dari saya sendiri kemarin waktu sebelumnya sih memang 2 tahun yang lalu saya pernah mengutarakan ke Mbak Ekan. Mbak Ekan, saya itu pengen banget berbagi, tetapi media untuk saya berbagi bisa nggak ya kalau misalnya saya ya dengan uang yang sedikit tapi bisa ini. Nah, waktu selanjutnya saya melihat postingan-postingan dari Mbak Arum Titisari pada saat pandemi itu di tanggal-tanggal sebelum tanggal 17 Mei. Jadi kami melihat pada saat itu Mbak Arum memposting tentang cantelan di Dusun Jengkelingan. Nah, kebetulan pada saat itu saya terinspirasi dari Mbak Arum mengadakan cantelan, kemudian ya saya sangat ingin seperti Mbak Arum gitu loh, jadi bisa ikut mencantelkan sayuran di dusun kami ini. Kemudian lanjut Mas Tomo. Ya, tanggal 16 Mei saya bertanya ke Mbak Arum bagaimana caranya, lalu mengutarakan ke Mbak Ekan. Pada tanggal 17 Mei saya mendapatkan dana stimulus dari Kagamaker dan kemudian mendapatkan juga donasi mie samyang 7 karton. Kemudian pada tanggal 18 awal saya baru mulai belanja dan mulai ikut nyantel ke. Lanjut Mas Tomo. Nah, untuk pengembangan dan transformasi, ini berikut pemaparan yang kami lakukan. Tanggal 17 Mei, pada saat itu saya berencana untuk mengadakan cantelan itu di depan rumah dari Pak Duko. Jadi pada saat itu saya berpendapat rumah Pak Duko itu mudah untuk dijangkau warga. Kemudian saya kulonwon, kemudian dapatkan izin dari Pak Duko, dan sekaligus malamnya saya malah mendapatkan kesempatan untuk diundang ikut rapat tim gugus COVID pada saat itu. Kemudian 18 Mei saya memulai dengan tim cantelan, itu baru beberapa orang. Saya memulai di satu titik dengan 9 paket. Kemudian ada tambahan relawan pemuda pada saat itu baru sekitar 2 atau 3, kemudian ada ibu-ibu yang saya ikut jawil untuk ikut dalam program cantelan ini. Kemudian 19 Mei kami lanjut dengan 4 titik karena di Pedukuhan Kleben ini RT kami itu karakternya itu maksudnya dari luasan, dari jarak itu kami sangat berbeda. Jadi kalau misalnya RT 1 dan RT 2 itu cukup berdekatan, RT 3 itu kami berbatas embung. Kemudian kalau yang RT 4 itu kami cukup jauh menjangkaunya. Karena ya akses dari Padukuhan Kleben itu sendiri ke titik yang 4 itu sangat jauh. Jadi kami harus naik motor kira-kira 1 kilometer jauhnya dari titik awal kami membuat cantelan. Kemudian tanggal 19 Mei itu pun kami ya cukup bingung ya, awalnya tidak
tidak mendapatkan donasi tambahan agar cantelan kami bisa panjang. Jadi kami share lewat Facebook, kemudian baru ada tanggapan, ada respon, ada tambahan donasi dari warga perantauan Kleben. Kemudian tanggal 20 Mei, mulai dari tanggal 20 Mei itu ada partisipasi. Jadi warga kami sudah mulai ikut nyantel ke. Ya, pada saat itu sekitar 5, mungkin 5 paket yang sudah dicantel ke. Kemudian tanggal 27 Mei, kami mengikuti program dari pemerintah dengan membantu mengedukasi warga dengan memberikan masker dan ember cuci tangan. Harapan kami, warga kami itu ikut luwih resik, ya apalagi dengan pandemi seperti ini, harapan kami itu warga-warga kami bisa nanti depannya itu bisa mungkin pola pikirnya dari yang awalnya mungkin dari sawah atau dari tempat mereka bekerja, mereka bisa pulang, kemudian mereka juga bisa bebersih badan untuk bisa kembali beraktivitas. Dan dengan demikian ya ember cuci tangan ini pun kami berikan di masing-masing titik, 4 titik, dengan harapan sebelum mereka mengambil pun mereka bisa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tanggal 4 Juni kami mendapat respon dari petani Sumber Magelang, dan kebetulan mereka ya sambat lah istilahnya, panen mereka itu kebanyakan mereka hanya buang atau mereka hanya berikan kepada cantelan-cantelan yang lain. Kemudian kami membeli untuk mengisi cantelan di tanggal 5 pada saat itu. Dan tanggal 5 juga kami mendapatkan donasi cabai dari Mbak Arum. Tanggal 12 Juni, sungguh respon yang sangat cepat ya, dari mulai tanggal 17 Mei sampai ke 12 Juni, kami mendapatkan kunjungan dari Bu Wahab Sleman. Pada saat itu kami sangat merasa senang sekali ya. Beliau juga memberikan beberapa paket beras, kemudian juga ketela pada saat itu, singkong pada saat itu. Kemudian tanggal 16 Juni pengembangan cantelan. Nah, ini selama 1 bulan kami mengadakan cantelan, kami itu kesulitan beberapa donasi yang masuk, mulai agak seret lah istilahnya. Nah, kami mulai berpikir kita tidak selalu bergantung pada donasi yang masuk. Jadi kami juga mendengarkan unek-unek dari warga bahwa mereka juga ingin sekali mempunyai suatu usaha yang bisa membantu juga untuk hidup mereka, juga untuk membantu juga untuk sosial pada saat itu. Nah, kami kemudian dari tim cantelan, terutama saya sendiri, saya bertanya kepada beberapa orang bisa membuat apa. Jadi saya berinisiatif bisa nggak membuat untuk pengisi cantelan. Pada saat itu bisa membuat bumbu pecel dan kemudian juga bisa membuat serundeng. Nah, pada saat itu langsung saya dengan warga langsung berkomunikasi untuk membuat itu bumbu pecel dan serundeng. Kemudian pada tanggal 28 Juni saya mendapatkan donasi sayur murah dari Genduli dengan bantuan Mbak Ekan. Kemudian juga mendapatkan tambahan uang pemberdayaan masyarakat dari Mbak Arum Titisari. Ya, lanjut Mas Tomo. Nah, ini adalah donasi dan relawan dari Dusun Kleben. Dari Kagamaker kami mendapatkan dana stimulus sebesar 500.000, kemudian dari Kagama itu sendiri yang masuk kepada kami sejumlah 3.840 dan pemberdayaan masyarakat sebesar 1 juta. Kemudian untuk non-Kagama kami mendapatkan 3.900.000. Kemudian warga perantauan Kleben, warga dan perantauan Kleben kami mendapatkan 2.600.000.
pemberdayaan masyarakat 400.000. Dan ini ada juga donasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa donasi barang, yaitu berupa kain untuk masker. Kebetulan saya bisa menjahit. Nah, di situ saya juga memanfaatkan keahlian saya untuk membuat masker dan juga untuk pengisi cantelan. Kemudian untuk pembelian bumbu pecel, untuk cantelan ada 2 pack dari Mbak Heni dan Mbak Lusida. Ini kebetulan membeli tetapi tidak dipakai untuk cantelan di posko DKI 1 ataupun di daerahnya Mbak Lusida, tetapi mereka membeli untuk mengisi cantelan kami. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Mbak Heni dan Mbak Lusida yang sudah membantu. Kemudian untuk Mbak Arum itu ya saya sangat bersyukur sekali sudah memberikan cabai, kemudian sembako 20 paket, juga tadi dana pemberdayaan masyarakat sebesar 1 juta. Dari Mbak Wiwin ada donasi sayur kacang panjang, dari Mbak Erna juga ada tahu dan sawi, dari Mbak Aini juga yang sama menggagas cantelan di Banguntapan ya, ini memberikan nugget 16 packs dan tuna kecombrang 2 packs. Kemudian dari Mbak Ekan memberikan sayur juga, yang tadi dari Genduli juga menambahkan sayur lagi 1 keranjang. Kemudian dari partisipasi warga. Nah, dari partisipasi warga ini kami mendapatkan lebih dari 100 paket, ya ini kami sangat bersyukur sekali. Kemudian ada satu cerita yang memang saya share di Facebook ya pada saat itu. Saya sendiri merasa terenyuh pada saat itu. Ada satu warga kami yang istilahnya mungkin dianggap kurang genep ya pada saat itu, karena banyak beranggapan bahwa dia banyak bicara dan apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa, maksudnya ya banyaklah bicaranya. Nah, pada saat itu dia menyantelkan tugelan pisang itu 4, kemudian jeruk 2 buah, dan beras. Pada saat itu dia nyantelkannya selalu pagi, dari jam setengah 6 dia kalau nyantelkan. Pada saat itu kami mencari-cari siapa ini yang nyantelkan seperti ini. Itu sudah 3 kali. Ternyata usut punya usut adalah Mbak Painem. Nah, Mbak Painem ini warga kami yang kebetulan mendapatkan juga bantuan dari pemerintah. Dia bisa mencantelkan pisang yang ditugel yang dia punya untuk warga kami yang lain. Dan di situ dia mengajarkan saya banyak hal, bahwa berbagi itu bukan karena mampu, tapi karena mau. Jadi saya sendiri pun merasa malu ya, beliau juga bisa ikut nyantelkan seperti yang lainnya gitu. Jadi ya itu membuat sangat berharga buat kami, karena orang yang menganggap nggak genep ternyata jangkep, yang jangkep belum tentu genep, istilah kami. Kemudian untuk yang relawan, pada saat ini kami dari awal, dari cantelan kami hari kedua itu kami sudah dibantu tim relawan. Awalnya 12 orang, sekarang menjadi 16 orang, dengan tim pengembangan cantelan sejumlah 7 orang. Lanjut Mas Tomo. Nah, ini adalah laporan keuangan kami. Donasi yang masuk di Dusun Kleben sejumlah 10.850.000. Kemudian pengeluaran sejumlah 9.412.300 dengan 886 paket dengan rata kira-kira 235.000 seharinya kami mengeluarkan, atau kira-kira 11.000 per paketnya. Saldo kami sekarang ada sekitar 1.437.700, estimasi bisa 7 kali lagi cantelan. Kemudian untuk pengembangan cantelan, donasi untuk pengembangan diberikan 1.400.000
Untuk keuntungannya 542.200. Keuntungan ini kami hitungkan dengan misalnya kami menjual, keuntungannya kami bagi 3. Kami bagi 3 itu untuk yang pertama untuk pengisi cantelan, yang kedua untuk pengembangan mereka sendiri dalam usaha mereka, untuk pembelian alat atau untuk penambahan jumlah pembuatan serundeng dan bumbu pecel, dan yang untuk desa, karena kami menggunakan label khas desa Kleben ya, khas dusun Kleben. Kemudian untuk pemakaian kami 1.691.800 dengan saldo sekarang 250.400. Ya, lanjut Mas Tomo. Nah, pengembangan cantelan pemberdayaan masyarakat ini pada awalnya kami berikan 250.000. Sekarang modal awal mereka menjadi 445.100. Itu dengan dana-dana pengembangan dari keuntungan tadi. Kemudian untuk bumbu pecel dan untuk serundeng sekarang menjadi 315.000. Untuk bumbu pecel yang laku sekarang sudah 953 piece. Untuk yang serundeng sudah laku 26,2 kilo. Nah, itu tapi proses masih ada stok dari kami, jadi semuanya total itu sudah kira-kira 29 kilonan. Untuk pekarangan hijau kami masih dalam tahap perbanyakan pembuatan bibit. Untuk kami sebarluaskan, kemudian kami juga membuat pupuk cair dari kotoran hewan. Pada saat ini kami membuat dari kotoran hewan kambing etawa. Oke, lanjut Mas Tamu. Nah, suka duka cantelan kami. Sukanya pada saat itu, saat memberikan ke simbah-simbah, sempat ada yang bertanya, ini saya harus bayar berapa paketannya untuk satu cantelan ini. Nah, kami memberikan ini kira gratis Mbak, nggak dipungut biaya, silahkan bisa dimanfaatkan, semoga berkah, kami cuma bilang begitu. Kemudian ada ucapan dari simbah-simbah itu yang kadang-kadang bikin kami terharu. Mereka kadang-kadang karena nggak bisa jalan jauh, nggak bisa ke warung, nah, kami kadang jemput bola, kami datang untuk memberikan paket cantelan kami. Kemudian, nah ada yang nugel pisang ini tadi Mbak Pain, ini termasuk warga yang kurang mampu. Kemudian untuk penerimaan dari perangkat desa itu sendiri pun kami sangat diterima baik oleh Bapak Dukuh, RT dan RW di Dusun Kleben ini. Kemudian kami mempunyai tim cantelan yang solid, yang setiap saat bisa amat sangat membantu kami, yang mulai dari persiapan sampai dengan kami nyantelke. Kemudian untuk produk yang dibuat, testimoninya sangat baik dari konsumen. Kemudian dukanya, waktu datang, kemudian pertama kali dibuka isi cantelan, ada yang mengatakan kok isinya cuma sedikit, karena kan sudah biasanya kan mendapatkan isinya itu banyak, ada sembako itu berupa beras berapa kilo, minyak berapa liter gitu. Tapi ini kok cuma sedikit. Nah, kami berusaha untuk menjelaskan bahwa harapan kami ini walaupun sedikit tapi bisa berjalan dengan lama. Kemudian yang kedua kami mendapatkan ya ada yang bilang paling ini juga nanti cuma sebentar gitu. Nanti nggak ada lagi gitu. Kemudian lanjut Mas Tomo. Nah,
berikutnya ada yang juga yang mengatakan, nanti kalau misalnya dapat donasi paling dananya bisa dipakai sama yang tim atau apa gitu. Nah, untuk yang ini satu ini mungkin ya kami harus pintar-pintar untuk menjelaskan bahwa dana itu ini gitu loh. Jadi kami ada laporannya, laporan pada donatur kami ada, kepada warga sendiri pun kami juga ada. Kemudian ada anggapan sebenarnya bahwa kami itu tidak butuh, karena di sini kalau warga itu makan itu biasanya ya wis ngambil daun singkong saja udah cukup gitu loh. Nah, menurut mereka itu sayur itu udah seperti itu saja wis cukup gitu loh, karena memang warga kami ya istilahnya karena nerimo ya, banyak yang memang dari warga kami itu sudah terbiasa seperti itu ya, anggapan mereka seperti itu. Tapi bagi kami tim Cantelan, kami sangat berharap visi mereka itu bisa terpenuhi baik sekarang atau nanti dengan cara ya kami memberikan cantelan kami dengan wujud yang istilahnya lengkap komplit gitu loh, dari protein, mineral, gizinya semuanya ada. Dengan adanya cantelan ini mengajarkan saya banyak hal, bahwa berani berbagi bukan karena mampu tapi mau. Nah, kemudian bahwa cantelan itu ajaib, semua pekerjaan baik itu ditambahkan. Semuanya sudah dihitungkan, ora loka saya kebak, bertambah dan terus bertambah. Jika Tuhan berkehendak, saya tambahkan lagi bahwa kebaikan itu sendiri pun menularnya sangat cepat ya. Ini di Indonesia ini sendiri pun sudah dari 100 ya tinggi. Nah, kemudian cantelan dimanapun itu pasti punya beda karakter. Cantelan di dusun kami akan berbeda dengan karakter yang ada di dusun lain. Mungkin mereka punya kelebihan dan permasalahan dan masing-masing, dan kami tidak saling berkompetisi. Harapan kami ini dengan cantelan ini bisa memberikan harapan, tidaknya harapan untuk perekonomian mereka lebih baik untuk warga kami, sehingga kami juga bisa saling berkompetisi, tidak saling berkompetisi, justru malah saling support dengan adanya cantelan-cantelan ini. Sehingga harapan kami, terutama ya seluruh warga Indonesia pun berharap pandemi ini segera berlalu. Namun kegiatan cantelan ini tetap berjalan dan makin banyak warga yang terbantu dan berkah. Nah, ini kami dapat titipan. Ini karena warga kami ini, kebetulan nih saya cantelan show ini ya, di belakang kami ini ada beberapa warga yang membuat, dan kami mendapatkan titipan untuk iklan. Jadi kami membuat ini bumbu pecel. Kelihatan nggak nih? Bumbu pecel ini kalau per piece-nya dihargai 3.500. Kemudian kalau yang ini, yang paketan ini 24.000, isinya 7. Kemudian untuk serundeng kami juga ada 2 kemasan. Ada 2 kemasan, rasa pun bisa memilih. Jadi nanti jika Bapak Ibu berkenan bisa WA ke nomor saya, nanti saya chat di ini ya, di Zoom ini. Ini ada yang 60 gram, ada yang 200 gram. Kebetulan selama hampir 2 bulan ini ya itu tadi, sudah 953 piece dari bumbu pecel dan kurang lebih 26 kilo yang sudah terjual. Ya mungkin pemaparan kami mungkin